Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Penyimpangan seks semakin parah di zaman now. Apakah ini hanya masalah kaum pria? Suatu survei menemukan bahwa 20% pemakai pornografi adalah wanita. Survei juga menemukan bahwa 20% pria selingkuh, sementara wanita 13%. Dan persentase perselingkuhan ini semakin mendekat. Artinya banyak juga wanita yang bermasalah dalam penyimpangan seks. Ketika Daud melakukan penyimpangan seks, banyak yang menganggap bahwa Batsheba juga berperan di dalam kejatuhan Daud. Nampaknya Batsheba menggoda. Nampaknya dia memberikan dirinya. Apakah sesungguhnya yang terjadi? Profesor Richard M. Davidson, dosen dari Andrews University, mempelajari kasus ini dan dia dapatkan 18 fakta. Tetapi mari kita lihat 5 fakta saja. Pertama, mengapa Batsheba mandi pada petang hari, early evening? 2 Samuel 11 ayat yang keempat katakan, perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Menurut Imamat 15 ayat yang ke-19, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Artinya sore itu Batsheba bukan hanya sedang mandi biasa. Itu adalah ritual agamanya di dalam mengakhiri periode pendarahannya atau masa cemar, kotor, bulanannya. Batsheba adalah seorang wanita yang bersih, menjaga kesucian dan rohani. Banyak orang tidak peduli kepada aturan-aturan agama, apalagi yang kecil. Sudahlah, bikin repot mereka pikir. Tetapi tidak untuk Batsheba, dia lakukan ritual rohani bulanannya. Yang kedua, mengapa Batsheba mau datang ke istana Daud? Perhatikan ceritanya, 2 Samuel 11 ayat yang keempat katakan, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Kata mengambil dalam bahasa aslinya menunjukkan bahwa ini adalah involuntary. Melawan keinginan Batsheba. Alkitab juga bilang bahwa Daud menyuruh orang. Aslinya kata plural, jamak. Dan artinya beberapa paswal presnya Daud datang mengambil Batsheba. Jadi Batsheba ke istana atas paksaan. Yang ketiga, mengapa Batsheba mau tidur dengan Daud? Alkitab katakan, lalu Daud tidur dengan dia. Nah, kata tidur, syaukav, adalah kata yang muncul di dalam Ulangan pasal 22 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Ayat yang ke-25 katakan, tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Artinya, konteks kata tidur, syaukav di sini adalah konteks pemaksaan hubungan seks. Pemerkosaan, saudara. Kasihan Batsheba. Yang keempat, apa yang Batsheba lakukan ketika suaminya mati? Alkitab ceritakan, 2 Samuel 11 ayat yang ke-26, ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Ini penting. Batsheba meratap. Dia bukan hanya berduka atau menangis, tetapi dalam bahasa aslinya meratap dengan tangisan keras. Gambaran Alkitab adalah bahwa Batsheba sangat mencintai suaminya. Dia sangat tersakiti oleh kematian suaminya. Yang kelima, apa kesimpulan ceritanya? Ayat yang ke-27. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi perhatikan, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara, yang Alkitab nyatakan adalah bahwa pelaku kejahatan adalah
Daud. Penulis kisah ini tidak pernah memandang rendah Batsheba sebagai pelakor. Daudlah penikor, perampas binik orang. Daudlah perunggator, perusak rumah tangga orang. Batsheba adalah seorang wanita yang menjaga kesuciannya. Batsheba bukan wanita kesepian yang karena suaminya sibuk bertugas. Batsheba bukan wanita yang resah dan gelisah karena keinginan-keinginan duniawi. Batsheba bukan wanita yang suka menunjukkan kulit dan tubuhnya. Batsheba bukan wanita yang membiarkan nafsu seks membakar dirinya. Pelajaran bagi kita semua, khususnya wanita zaman now. Setialah kepada pasangan dan kepada Tuhan. Ketika bencana terbesar menimpa hidup, terus setia, terus berfokus, berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan memeliharakan kita. Itu keren.